Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julita Syarani Renata dari KCC Informasi Reguler 5B. Pada video tugas kali ini, saya akan menjelaskan tentang cost benefit untuk proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis website. Langsung saja, yang pertama ada rincian biaya. Untuk hardware di tahun ke-0 ada 6.000, ada software 1.300, ada brandware 7.000, ada ATK dan perekam ada 2.000, transportasi ada 1.150. Untuk biaya operasi di tahun ke-1 ada 235.000, untuk di tahun kedua ada 2.350, di tahun ketiga ada 2.450. Total biaya untuk di tahun ke-0 ada 17.450, untuk di tahun pertama ada 2.350, di tahun kedua ada 235.000, dan di tahun ketiga ada 2.450. Selanjutnya ada rincian biaya. Yang pertama ada manfaat wujud, yang dimana ada pengurangan biaya. Untuk di tahun pertama ada 600, di tahun kedua ada 800, dan di tahun ketiga ada 1.200. Selanjutnya ada peningkatan penjualan. Di tahun pertama ada 750, di tahun kedua ada 950, di tahun ketiga ada 1.500. Untuk peningkatan efisiensi, di tahun pertama ada 500, di tahun kedua ada 700, dan di tahun ketiga ada 1.100. Untuk pengurangan biaya persediaan, di tahun pertama ada 300, di tahun kedua ada 600, dan di tahun ketiga ada 900. Total wujud untuk di tahun pertama ada 2.150, di tahun kedua ada 350.000, 350, dan di tahun ketiga ada 4.700. Manfaat tak wujud, peningkatan nama baik kepada pelanggan ada di tahun pertama ada 1.000, di tahun kedua ada 1.500, dan di tahun ketiga ada 2.500. Peningkatan moral karyawan di tahun pertama ada 1.500, di tahun kedua ada 2.300, di tahun ketiga ada 2.550. Peningkatan kepuasan kerja karyawan di tahun pertama ada 700, di tahun kedua ada 1.700, dan di tahun ketiga ada 2.500. Peningkatan pelayanan kepada pelanggan di tahun pertama ada 1.500, di tahun kedua ada 1.800, dan di tahun ketiga ada 2.250. Dan peningkatan pengambilan keputusan di tahun pertama ada 2.500, di tahun kedua ada 2.700, dan di tahun ketiga ada 3.000. Total tak wujud atau TTW dengan menambah dengan total 700. Di tahun pertama ada 7.200, di tahun kedua ada 10.000, dan di tahun ketiga ada 12.800. Total manfaat 9.350 di tahun pertama, di tahun kedua ada 13.050, untuk di tahun ketiga ada 17.500. Procit selisih dengan mencari selisih TM dan TB. Di tahun pertama ada 7.000, di tahun kedua ada 7.650, dan di tahun ketiga ada 10.350. Adapun analis payback period, perhitungan analisis payback period adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 ada 17.450. Profit pada tahun 1 ada 7 juta, dan sisa biaya sistem pada tahun 1 ada 10.450.000. Profit pada tahun kedua ada 7.650, dan sisa biaya sistem pada tahun 2 ada 2.800. Sisa 2.800 dibagi dengan 10.450, yang artinya sisa biaya sistem pada tahun kedua itu dibagi dengan total biaya pengadaan dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama, dan dikali 1 tahun sama dengan 0,25 tahun, sehingga payback periode setiap sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,028 tahun.
Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini menjadi titik impas atau break even point pada waktu 2,025 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Yang kedua ada analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat dan yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun 0 17.450.000, ada biaya perawatan sistem tahun 1 ada 2.350.000, biaya perawatan sistem tahun kedua ada 2.350.000, dan biaya perawatan sistem tahun ketiga ada 2.450.000. Total biayanya ada 24.600.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun 1 ada 7 juta, total manfaat pada tahun 2 ada 765.000, dan total manfaat pada tahun ketiga ada 10.350.000. Jadi total manfaat keseluruhan ada 25 juta rupiah. Rumus ROI adalah sebagai berikut. ROI total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Jadi ROI 25 juta dikurang total manfaat 25 juta dikurang total biaya 24.600 dibagi total biaya 24.600 dikali 100%, dan hasilnya adalah 16,25%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 16,26% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Analisa net present value, perhitungan analisis NPV adalah sebagai berikut. NPV dengan nilai nilai proyek ditambah project 1 dibagi 1 ditambah I persen pangkat 1 ditambah project 2 dibagi 1 ditambah I persen di pangkat 2 ditambah project N dibagi N ditambah I persen pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilai dengan tingkat bunga diskonto 10% per tahun, maka NPV dengan min 17.450 ditambah 7 juta ditambah 7 juta dibagi 1,010 pangkat 1 ditambah 7.650 dibagi 10,10 pangkat 2 ditambah 10.350 dibagi 1,010 pangkat 3. Hasil yang didapat adalah 3.012.058,85. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 3.012.058,85 atau NPV lebih besar daripada 0. Maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Yang keempat ada metode tingkat pengembalian internal. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proyek yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya pada I1 ada 10%, maka NPV 1 adalah 3.012.058,85. Nilai NPV tersebut adalah positif. Adapun I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 adalah min 17.450 ditambah 7 juta dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 7.650 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah 10.350 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 3. Dan hasilnya adalah 314 minus 314,583,34. Nilai NPV tersebut terlalu negatif. Adapun IRR-nya sebagai berikut, 10% ditambah 20% minus 10% dikali 3.012.058,85 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. 10%
10% ditambah 0,09% dengan hasilnya 10,09%. Artinya, proyek ini dapat menghasilkan keuntungan pada tingkat bunga 10,09% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan adalah 10% per tahun, maka IRR 10,09 lebih besar daripada 10%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata, ada kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.